Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar melanjutkan bab yang sebelumnya yaitu matriks. Kalau kemarin kita mempelajari tentang konsep matriks, sekarang kita mempelajari tentang operasi aljabar pada matriks. Nah, langsung saja. Di sini disediakan masalah dan alternatif penyelesaian. Nah, sebuah perusahaan garment memiliki dua pabrik yang berlokasi di Bandung dan Solo. Perusahaan itu memproduksi dua jenis produk, yaitu baju dan celana. Biaya untuk bahan ditangani oleh sebuah divisi, dan upah buruh ditangani oleh divisi lainnya. Biaya untuk setiap jenis produk diberikan pada tabel berikut. Nah, bisa dibaca ya, dicermati. Di sini ada tabel pabrik di Bandung dan ada lagi pabrik di Solo. Nah, berapakah biaya masing-masing bahan dan upah buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi baju dan celana? Nah, alternatif penyelesaiannya, misalkan matriks biaya di Bandung sebagai matriks B dan matriks biaya di Solo sebagai matriks S. Maka biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kedua pabrik tersebut adalah sebagai berikut. Total biaya pada tabel dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks B dan matriks S. Bisa dilihat di sini. 150 matriks B yang isinya 150 juta, 30 juta, 300 juta, dan 50 juta. Kemudian dijumlahkan dengan matriks S. 180 juta, 20 juta, 250 juta, dan 40 juta. Kemudian kita jumlahkan, tambahkan, karena ini matriks yang berurut sama, jadi bisa dijumlahkan. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Penjumlahan kedua matriks, biaya di atas dapat dioperasikan karena kedua matriks biaya mempunyai ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Selanjutnya adalah kita memasuki materi operasi aljabar pada matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Jika A dan B adalah sebarang dua matriks yang berordo sama, jumlah matriks A dan B matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang serentak. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Yang kedua, matriks lawan dari matriks A dianotasikan dengan negatif A adalah matriks yang elemen-elemennya lawan atau negatif dari elemen-elemen matriks A yang serentak. Kemudian di sini ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, sifat komutatif. Biasa kita misalkan di sini A ditambah B sama dengan B ditambah A, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif, di mana A ditambah B dalam kurung, kemudian ditambahkan C, sama dengan halnya A ditambah dalam kurung B tambah C. Sifat yang ketiga adalah sifat matriks 0, di mana A ditambah O sama dengan O ditambah A, sama dengan A, di mana O di sini elemennya berupa angka 0. Sifat yang keempat adalah A ditambah negatif A sama dengan O atau 0 yang dinotasikan elemennya adalah 0. Dengan A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Operasi aljabar yang kedua adalah pengurangan matriks. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang berordo sama, pengurangan matriks A oleh matriks adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan matriks B. Jadi, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif matriks B. Nah, di sini ada contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Nomor 1, hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan matriks berikut. A. Matriks 2714 yang berordo 2 kali 2 dijumlahkan dengan matriks negatif 9, negatif 2, 4, dan 3 juga sama memiliki ordo 2 kali 2. Kemudian B. Matriks 7, negatif 1, 2, dan 4 ditambahkan
matriks 3, 4, negatif 5, dan 2 ini sama-sama mempunyai ordo 2 kali 2, jadi dapat dijumlahkan. Alternatif penyelesaiannya seperti ini, bisa dilihat. Kita jumlahkan. Baris pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama, matriks yang kedua. Begitu juga seterusnya. Baris kedua, kolom pertama dijumlahkan dengan matriks yang kedua dengan posisi yang sama. Kemudian ditemukan hasilnya sama halnya, bisa dicermati. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui matriks P yang berordo 2 kali 3 yang isinya 5, negatif 4, 2, negatif 2, 7, dan 3, dan matriks Q sama dengan berordo 2 kali 3 yang isinya 1, negatif 4, 2, 5, 3, dan negatif 6. Pertanyaannya, tentukan matriks P ditambah Q. Pertanyaan yang kedua, jika X ditambah P transpos, ingat, P yang memiliki angka T di atas seperti ini dibaca P transpos sama dengan Q. Tentukan matriks X-nya. Nah, alternatif penyelesaian, matriks P terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Berarti matriks P berordo 3 kali 2. Sedangkan matriks Q terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Berarti matriks Q berordo 2 kali 3. Jawaban yang pertama A. P tidak dapat ditambah Q karena ordonya berbeda. Jadi P tambah Q tidak ada hasilnya. Ingat, kedua matriks hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Jawaban yang B. P sama dengan matriks 5, negatif 4, 2, negatif 2, 7, dan 3. Baris pertama dalam matriks P disusun menjadi kolom pertama dalam matriks P transpos. Di sini baris pertama yang isinya 5, negatif 2 ini diubah menjadi kolom dalam matriks P transpos. Baris kedua dalam matriks P disusun menjadi kolom kedua dalam matriks P transpos. Kemudian baris ketiga dalam matriks P disusun menjadi kolom ketiga dalam matriks P transpos. Jadi transpos matriks P adalah bisa disimbolkan PT ini adalah P transpos, di mana isinya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. 5, negatif 4, 2, negatif 2, 7, dan 3. Nah, karena X ditambah P transpos sama dengan Q, maka X sama dengan Q kurangi P transpos. X, ini bisa kita masukkan, bisa dilihat seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita kurangkan. Berapa hasilnya? Negatif 4, 6, 1, negatif 2, negatif 2, negatif 9. Jadi, jika X ditambah P transpos sama dengan Q, maka matriks X sama dengan matriks yang berordo 3 kali 2. Yang isinya negatif 4, 6, 1, negatif 2, negatif 2, dan negatif 9. Oke, materinya sampai situ saja. Jika ada yang masih belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di WA Group. Jangan lupa tugasnya pertemuan hari ini dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.